Kisah ini menceritakan seorang penjual beras yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Ia menganggap bahwa perbuatannya adalah hal yang sepele, mengurangi timbangan demi mendapatkan keuntungan yang besar. Penjual beras tersebut selalu dipenuhi dengan harta yang berlimpah. Pada suatu hari, ia berniat mengembangkan kekayaannya. Ia bertemu dengan seseorang yang mengaku mampu menginvestasikan uangnya dengan keuntungan besar. Tanpa berpikir panjang, ia menyerahkan sebagian besar hartanya, berharap keuntungan berlipat-lipat dari investasi tersebut. Di suatu pagi, ia bangun dari tidurnya hendak melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, hal yang tak terduga terjadi kepadanya. Ia kehilangan motor yang ia dapat dari hasil penjualan beras tersebut. Hatinya dipenuhi amarah, pikirannya semakin gelisah. Ia bertanya-tanya, mengapa hal seperti ini harus terjadi kepadanya? Hingga akhirnya ia berencana menjual investasinya. Namun, nyatanya dia baru sadar telah melakukan kesalahan dengan berinvestasi kepada seorang penipu. Hatinya dipenuhi amarah dan rasa kesal. Ia merasa mengapa ujian yang datang kepadanya harus bertubi-tubi seperti ini. Ia berdiri di depan tokonya yang kini sepi pembeli. Tidak ada lagi senyum pelanggan, tidak ada riuh transaksi seperti dulu. Yang ada hanya kesunyian dan penyesalan yang membungkam. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu seorang teman lama. Tanpa mampu menahan perasaannya, ia menceritakan semua musibah yang menimpanya. Temannya mendengarkan dengan penuh simpati, lalu berkata, "Mungkin ini cara Allah menegurmu. Ingatlah apa yang dulu kamu lakukan." Perkataannya sangat menusuk hati penjual beras tersebut, hingga akhirnya ia sadar tentang apa yang sudah dia lakukan selama ini. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar kesalahan yang selama ini ia anggap sepele. Mengurangi timbangan, memakan hak orang lain, mencari keuntungan dari kecurangan. Ia menangis, memohon ampun, dan bertekad untuk memperbaiki diri. Sejak saat itu, hidupnya memang tak semewah dulu, tapi hatinya selalu merasa tenang. Ia menemukan makna keberkahan yang sesungguhnya, sebab keberkahan bukan tentang banyaknya harta, melainkan rasa syukur atas rejeki yang Allah titipkan, dan keberkahan hanya hadir bila dijemput dengan kejujuran, kebaikan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai teman-teman semuanya, sesungguhnya yang dilakukan orang tersebut adalah jual beli yang di dalamnya ada riba dan kecurangan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya riba secara etimologi berarti tambahan, kelebihan, atau pertumbuhan. Secara istilah, riba adalah setiap tambahan dalam transaksi tanpa ganti yang sepadan atau tanpa dasar akad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 tentang orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Riba terbagi menjadi dua, yaitu ada dalam utang piutang dan juga riba dalam jual beli. Jenis-jenisnya meliputi riba qadr atau tambahan dalam pinjaman, riba jahliyah atau tambahan karena penundaan, dan riba fadl atau pertukaran barang sejenis dengan takaran yang tidak sama. Dan yang terakhir itu ada riba nasiah, yaitu tambahan karena tempo. Dalam kasus penjualan beras yang mengurangi timbangan namun menerima bayaran penuh, hal ini termasuk riba fadl karena terjadi pertukaran barang sejenis dengan takaran yang tidak seimbang. Transaksi ini termasuk bai' al-musawamah, yaitu jual beli berdasarkan kesepakatan harga, tetapi menjadi tidak sah karena mengandung penipuan atau tadlis.
riba fadl, dan ketidakjelasan atau gharar. Dengan demikian, perbuatan mengurangi timbangan beras tergolong riba dalam jual beli dan akadnya dianggap batal atau fasad karena tidak memenuhi syarat sah jual beli menurut syariat Islam. From riba to halal.